Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada banyak hadis yang populer tetapi palsu. Namun untuk mempersingkat waktu atau supaya video ini tidak terlalu panjang, saya pilihkan 10 hadis saja yang populer tetapi sebenarnya hadis palsu. Pertama, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini adalah hadis palsu. Dalam sanad hadis ini ada seorang pelapor yang bernama Abu Atikah Thorib bin Sulaiman, seorang yang pelupa dan suka berbohong. Hadis yang betul adalah menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. 2. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Ini adalah hadis palsu. Dalam sanadnya terdapat nama Abu Al-Salat Al-Harawi. Juga terdapat pelapor yang bernama Utsman bin Khalid dan Ismail bin Muhammad bin Yusuf. Dan kesemua mereka ini adalah pendusta. Hadis ini dipopulerkan oleh orang-orang Syiah karena mereka iri ketika mengetahui fakta bahwa ternyata di negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal lebih banyak mengajarkan ilmu daripada Ali. 3. Sholat dengan berserban menyamai 25 sholat tanpa memakai serban. Ini adalah hadis mungkar. Sebagaimana juga hadis sholat dengan berserban mendapat 10.000 kebaikan. Sanad hadis ini semua terdapat pelapor bernama Abbas bin Abi Iyas dan dia terkenal sebagai seorang pendusta. Hadis keempat, aku melihat bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga secara merangkak. Ini adalah hadis palsu. Dalam rangkaian sanadnya terdapat seorang pelapor yang bernama Umaroh bin Zadon, seorang yang pelupa. Hadis ini dipopulerkan oleh kaum Sufi dengan maksud supaya umat Islam jangan suka mengejar-ngejar kekayaan dunia. Karena Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat kaya serta menyertai perang Badar dan Hudaybiyah. Orang-orang Sufi berusaha menimbulkan kesan bahwa orang kaya akan sulit masuk surga, dan kalaupun ia dermawan, ia hanya akan masuk surga dengan merangkak. Jadi ini hadis palsu. Hadis kelima, kita pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad yang lebih besar? Memerangi hawa nafsu. Ini bukan hadis. Menurut kitab Majmu'at Fatawa Ibnu Taimiyah, kitab Kasfal Khofa Al-Ajluni, hadis ini sebenarnya adalah perkataan ulama yang bernama Ibrahim bin Abdullah, bukan hadis Rasulullah. 6. Siapa yang kenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Ini bukan hadis Nabi. Ibnu Taimiyah mengatakan ini hadis palsu. As-Suyuti berkata hadis ini tidak sahih. Nawawi mengatakan hadis ini tidak thabit atau tidak ada kepastian. Al-Albani memasukkan hadis ini dalam kitab kumpulan hadis palsu. Al-Fairuz Abadi menyatakan bahwa ungkapan siapa yang kenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya, sebenarnya ini adalah ucapan filsafat Israiliyah, ilmu filsafat dari orang Yahudi Ortodoks. 7. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku.
Ini adalah hadis palsu yang dibikin-bikin oleh Ibnu Jahdom, seorang pembohong. Tapi hadis yang mengatakan bahwa pada bulan Sya'ban amalan akan diangkat, dan aku suka jika amalanku diangkat ketika aku berpuasa. Ini baru hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai, juga dihimpun oleh Ibnu Huzaimah. 8. Cinta negara atau cinta tanah air adalah bagian dari iman. Menurut As-Sogoni, ini hadis palsu. Menurut Mulla Al-Qoni, hadis ini tidak ada asal-usulnya. Kemungkinan ini hanyalah ucapan ulama yang sudah pasti, bukan sabda Nabi Muhammad. Demikian menurut Mulla Al-Qori. 9. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini bukan hadis Nabi. Ini peribahasa orang Arab atau nasihat seorang ulama, bukan perkataan Nabi Muhammad. Al-Albani memasukkan pembahasan ini sebagai nasihat-nasihat yang tidak diketahui asal-usulnya, yang jelas bukan dari Nabi Muhammad. 10. Sholat 2 rakaat orang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaat orang yang masih lajang. Ini adalah hadis palsu. Dalam sanad hadis ini terdapat pelapor yang bernama Majas bin Amru, seorang pembohong dan pemalsu hadis. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.